Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas layanan bimbingan dan konseling, yaitunya bimbingan kelompok. Pada kesempatan kali ini kita membahasnya mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok itu sendiri. Oke, marilah kita masuk kepada pembahasan pelaksanaan bimbingan kelompok. Pembahasan kita hari ini mengenai tahap-tahap pelaksanaannya, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Oke. Tahap yang pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini berisi tentang pengenalan diri, pelibatan diri, pemasukan diri. Apa saja kegiatan yang terjadi pada tahap pembentukan ini? Pertama, mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan kelompok. Pemimpin kelompok mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan kelompok ini apa, menjelaskan cara-cara dan azas-azas kegiatan kelompok ini bagaimana, atau namanya pelaksanaan penstrukturan. Nah, apa, mengapa, dan bagaimana kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian, saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. Tahap pembentukan ini, pemimpin kelompok ini harus menciptakan suasana yang bagus sehingga bisa terlaksana kegiatan yang baik. Kalau tahap pembentukannya bagus, tahap-tahap yang berikutnya akan bagus juga. Nah, dimulai dari memperkenalkan diri. Kemudian teknik-teknik khusus kita lakukan apa di dalam itu perlu dilakukan supaya kegiatan ini bagus, anggota bisa nyaman di dalam kegiatan ini. Nah, bisa dengan melakukan permainan penghangatan atau pengakraban. Apa permainan-permainannya? Boleh saudara atur sendiri tentang permainan-permainan penghangatan atau pengakraban ini. Nah, peran pemimpin kelompok apa? Dalam pembentukan ini, pemimpin kelompok menampilkan doa. Dalam budaya kita di Indonesia, segala sesuatu dimulai dengan doa. Kemudian, pemimpin kelompok ini harus menampilkan diri secara utuh dan terbuka, supaya anggota nyaman. Kalau pemimpin kelompok ini tegang, anggota kelompok juga akan tegang. Pemimpin kelompok tidak bersemangat, anggota kelompok tidak akan bersemangat. Kalau pemimpin kelompok di sini bersemangat dengan wajah yang ceria, dirinya di sini memunculkan suatu keakraban, kehangatan, anggota kelompok akan memunculkan seperti itu juga. Ketiga, menampilkan penghormatan pada orang lain, hangat, tulus, bersedia membantu, dan penuh empati. Jadi peran pemimpin kelompok di sini memberikan penghormatan. Terima kasih kepada saudara-saudara sudah hadir dalam kegiatan ini. Nah, itu perlu, itu penghormatan. Nah, ini kan kegiatan bimbingan kelompok ini efektifnya 8 sampai 10 orang. Kelompok yang bagus dalam bimbingan kelompok adalah kelompok yang heterogen. Bukan kelompok homogen. Kalau kelompok homogen itu tidak begitu efektif. Kalau kelompok heterogen itu dari 10 orang tersebut dengan yang tipikal yang berbeda-beda, itu akan memunculkan suatu dinamika. Ingat, dalam bimbingan kelompok itu adalah adanya dinamika. Itu yang membedakan dia dari kelompok-kelompok yang lain. Kelompok belajar, kelompok bermain, dan segala macam. Di bimbingan kelompok ini adalah dalam kegiatan ini ada dinamika. Nah, itulah yang harus dimunculkan dalam bimbingan kelompok ini. Kemudian yang keempat, sebagai contoh. Jadi, boleh pemimpin kelompok mencontohkan diri dulu. Dia yang memperkenalkan diri sehingga anggota kelompok ini punya referensi, punya patokan, apa yang harus dia lakukan. Bagaimana contohnya? Oh, pemimpin kelompok lah mencontohkan dulu. Nah, ingat, dalam perkenalan, jadi dalam kegiatan yang ketiga ini saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. Nah, memperkenalkan diri.
ketika saling memperkenalkan diri, jangan pemimpin kelompok menunjuk anggota untuk memperkenalkan diri. Contohnya seperti apa? Jangan pemimpin kelompok ini meminta anggotanya memperkenalkan diri dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Biarkan anggota kelompok ini dengan sendirinya mengungkapkan. Dia dulu yang mau mengungkapkan dirinya. Nah, kalau bisa anggota kelompok di sini, kalau terjadi dinamika yang bagus, nampaknya di mana? Anggota kelompok berebut. Oh, saya Pak, saya Pak, saya Pak, saya Pak, yang mau duluan. Nah, di situ berarti anggota kelompok dinamikanya sudah bagus. Dia sudah merasa nyaman dalam kelompok tersebut. Dia sudah merasa tidak lagi malu. Nah, di situ boleh. Nah, siapa? Ini, oke, silakan. Oke, setelah ini siapa lagi? Nih, silakan. Jangan saudara yang menunjuk, oh kamu yang duluan ya, selanjutnya dari kiri ke kanan. Jangan. Nah, itu peran pemimpin kelompok. Dalam tahap perkenalan di sini, biarkan mereka dulu dengan sendirinya yang memunculkan dirinya, karena sudah melihat contoh dari pemimpin kelompok di sini. Nah, kesuksesan tahap pembentukan ini akan mempengaruhi tahap-tahap berikutnya. Oke, tahap kedua, tahap peralihan. Tahap peralihan ini pembangunan jembatan, namanya penjembatanan antara tahap pertama dan tahap kedua. Jadi kegiatannya apa? Menjelaskan bahwasanya kegiatan akan ditempuh pada tahap berikutnya akan dimulai. Nah, kemudian menawarkan sambil mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan tahap berikutnya. Membahas suasana yang terjadi. Oke, wah nampaknya sudah bersemangat semuanya. Oke. Bisa kita masuk tahap berikutnya, kita akan memasuki tahap kegiatan. Nah, dilihat juga kalau suasana sudah bagus, baru kita masuk tahap berikutnya. Tapi kalau suasana dilihat belum bisa masuk ke tahap berikutnya, boleh kita ulang lagi tahap pembentukan tadi. Kemudian, keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Nah, kalau masih ada anggota yang rasanya nampak masih pemalu, tidak mau memperkenalkan diri, boleh saudara pancing dia untuk berbicara. Nah, dari beberapa rekannya sudah menunjuk tangan untuk sudah memperkenalkan diri, tinggal beberapa orang ini yang belum. Boleh, oke. Berikutnya, mungkin saudara yang sebelah kanan ini, yang baju pink ini, bisa kita dengar suara merdunya untuk memperkenalkan diri. Nah, bagaimana kita memancing itu? Tapi jangan ditunjuk, oke, kamu. Oh, jangan ditunjuk, sehingga kalau semuanya ditunjuk ya tidak terjadi dinamika tadi. Tidak terbangun suatu dinamika dalam bimbingan kelompok. Nah, yang kelima, kalau perlu kembali ke beberapa aspek tahap pertama. Jadi kalau perlu kembali lagi ke aspek-aspek tahap pertama tadi. Nah, itu pada tahap peralihan. Nah, tujuannya apa? Supaya anggota ini terbebas dari perasaan enggan atau ragu atau malu atau tidak percaya untuk memasuki tahap berikutnya. Dia mantap, suasana kelompok ini sudah muncul kebersamaan. Minatnya untuk kegiatan ini sudah nampak. Nah, di situ baru bisa kita masuk tahap kegiatan tadi. Kalau tahap pembentukan tadi, anggota belum paham tujuannya apa, tapi sudah didesak untuk tahap kegiatan, itu tidak akan bagus. Belum muncul pada tahap pembentukan tadi, belum tumbuh suasana kelompoknya, belum tumbuh saling percaya, saling mengenal. Pada tahap kegiatan itu akan sulit. Nah, pada tahap pembentukan tadilah, dengan kegiatan-kegiatan tadi, muncul tumbuh suasana bebas, terbuka, saling percaya, saling mengenal, saling menerima, saling membantu. Itu mulainya suatu muncul tumbuh suasana kelompok yang bagus. Nah, baru bisa masuk tahap kegiatan. Oke, tahap peralihan sudah, tahap kegiatan. Nah, tahap kegiatan ini dalam bimbingan kelompok ada dua.
Ada namanya pertama kelompok bebas. Jadi dalam bimbingan kelompok ada dua jenis. Pertama, kelompok bebas. Kelompok bebas ini pembahasan topik. Kegiatan untuk pencapaian tujuan pembahasan topik. Kegiatannya apa? Masing-masing anggota secara bebas mengemukakan topik pembahasan. Oke, sekarang kita masuk tahap kegiatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak memberikan kesempatan bagi kalian mengungkapkan topik apa yang mau dibahas. Nah, masing-masing silahkan nanti mengungkapkan topik apa yang mau dibahas pada kegiatan ini. Nah, semua anggota dari 10 orang tadi mengungkapkan topik apa yang mau dia bahas. Kemudian, setelah semua topik itu muncul, kita terapkan topik yang akan dibahas terdahulu ini mana. Nah, dari 10 tersebut, topik mana yang perlu didahulukan? Nah, dengan kesepakatan bersama. Tetapi pemimpin kelompok juga harus jeli. Topik ini perlu tidak didahulukan dari topik yang prioritas topik 2 dan 3 tadi. Kalau sudah muncul prioritas topik, Pak, ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, pemimpin kelompok di sini harus jeli. Topik ini, mana topik yang berikutnya perlu tidak didahulukan daripada topik ini. Nah, sehingga pemimpin kelompok juga memilih topik walaupun dari kesepakatan bersama tadi. Jadi, anggota kelompok sudah berumbuk, ini Pak topiknya, baru topik ini. Kita lihat. Oke, mana topik yang mau didahulukan? Dianalisa dulu. Nah, pemimpin kelompok juga menerapkan itu. Jangan nanti hal yang dirasa sangat perlu dibahas itu munculnya di akhir. Nah, oke. Anggota kelompok kemudian membahas topik secara mendalam dan tuntas. Nah, topik ini setelah dimunculkan satu topik, anggota kelompok ini membahas bersama. Sampai pembahasannya tuntas. Semua anggota kelompok boleh mengajukan pertanyaan, kemudian ada yang menanggapi, ada yang memberikan masukan, ada yang mencari jalan keluarnya. Itu mereka yang yang mendiskusikan, membahas topik tersebut secara mendalam dan tuntas. Muncul 10 topik. 10 topik ini harus diselesaikan. Jadi, bimbingan kelompok ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Tidak cepat selesainya ya, karena pembahasan topiknya banyak. Kemudian kegiatan selingan. Nah, boleh lakukan kegiatan-kegiatan selingan dari ice breaking segala macam. Nah, peran pemimpin kelompok apa? Sebagai pengatur lalu lintas. Dia harus sabar, terbuka. Kalau sudah terjadi perebutan saling berbicara, pemimpin kelompok ini harus mengatur lalu lintasnya. Jangan sampai terjadi perdebatan di dalam bimbingan kelompok ini sehingga kelompoknya jadi tidak efektif. Nah, kalau terjadi perdebatan, pemimpin kelompok yang mengatur arus pembicaraannya. Arus siapa yang duluan bicara, kemudian siapa lagi menanggapi. Itu berperan dia pemimpin kelompok di situ. Pemimpin kelompok ini aktif tapi tidak banyak bicara. Jangan saudara sebagai pemimpin kelompok yang banyak pula bicaranya daripada anggota kelompok. Kemudian memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. Nah, ini belum ada berbicara ini. Kita pancing dia untuk berbicara. Kita berikan dia dorongan, kita berikan penguatan. Yang sudah berbicara, kita berikan penguatan. Yang belum, kita berikan dorongan untuk berbicara. Itulah peran pemimpin kelompok dalam tahap kegiatan ini. Nah, tujuannya apa? Supaya terungkapnya secara bebas topik yang dirasakan ini ya atau yang difikirkan oleh anggota kelompok ini. Terbahasnya topik tersebut secara mendalam dan tuntas. Dan juga ikut sertanya seluruh anggota ini secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, baik yang menyangkut unsur-unsur apapun, perasaan, pemikiran dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi semuanya ikut aktif. Kalau ada yang tidak aktif, itu kita berikan dorongan-dorongan supaya dia mau berbicara, mau terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan tersebut menjadi suatu kegiatan yang menarik bagi siswa. Nah,
Kalau saudara yang banyak berbicara, siswa banyak yang menjadi istilahnya yes man, yang tukang angguk saja, tukang iya-iya saja, itu tidak bagus kegiatan bimbingan kelompoknya. Oke, itu tahap kegiatan kelompok bebas. Kelompok bebas ini topiknya ditentukan oleh masing-masing, ke topik bebas ini, topiknya masing-masing anggota kelompok mengungkapkan topik yang mau dibahas. Oke, sekarang masuk ke kelompok tugas. Nah, kelompok tugas ini bagaimana? Kegiatan di sini adalah pemimpin kelompok mengemukakan suatu topik. Jadi, kalau topik bebas tadi, masing-masing anggota kelompok mengemukakan topik yang mau dibahas. Kalau topik tugas ini, topiknya dari pemimpin kelompok. Nah, prosesnya bagaimana? Sama seperti topik bebas tadi, tapi perbedaannya cuma dari segi topik ini ditentukan oleh pemimpin kelompok atau konselor di sini. Nah, tanya jawab dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok tentang hal yang belum jelas. Kita mau mengangkat topik ini. Nah, paham nggak apa yang tentang topik ini? Jadi, tanya jawab dulu tentang hal yang belum jelas yang menyangkut topik yang akan dikemukakan pemimpin kelompok tersebut. Kemudian kalau semua sudah jelas, oke, kita berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk membahas topik tersebut secara mendalam dan tuntas. Di sela-sela kegiatan, kalau dirasa kondisi kegiatannya sedikit tidak semangat, berikan kegiatan selingan sehingga anggota kelompok lebih fresh lagi, muncul lagi semangat berbicara dan segala macam. Peran pemimpin kelompok apa? Sama seperti tadi, pengatur lampu lalu lintasnya. Mana yang didahulukan, mana yang merah, mana yang hijau, mana yang kuning. Nah, itu diatur oleh pemimpin kelompok. Jangan sampai nanti terjadi semuanya tidak saling menghormati dalam berbicara, saling berebut. Nah, itu juga tidak bagus. Pemimpin kelompok mengatur itu semua supaya kegiatannya berjalan dengan baik. Kemudian ya seperti tadi, aktif tapi tidak banyak bicara, memberikan dorongan, penguatan, serta penuh empati sebagaimana kegiatan kelompok bebas tadi. Jadi ingat, dalam bimbingan kelompok ini ada dua. Ada kelompok bebas, ada kelompok tugas. Nah, pada pertemuan tersebut, saudara mau melakukan kegiatan apa? Rencanakan dulu, mau kegiatan bebas kah atau tugas? Nah, itu dia. Kemudian, masuk tahap pengakhiran, penilaian dan tindak lanjut. Tahap pengakhiran ini apa aja kegiatan di dalam itu, pemimpin kelompok mengemukakan bahwasanya waktu kegiatan akan segera diakhiri. Baiklah, saudara-saudara di sini semua, kegiatan kita akan segera berakhir. Itu perlu disampaikan ya. Nah, kemudian pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Apa saja yang dia didapat dalam kegiatan ini? Silakan mereka mengemukakan itu. Tetap juga jangan ditunjuk, apa saja yang kalian dapatkan di sini? Siapa mau bicara dulu dari kanan ke kiri? Jangan, biarkan mereka sendiri yang menunjuk dirinya, mengemukakan pendapatnya dengan sendiri. Kalau belum juga kita pancing sedikit supaya dia mau berbicara. Kemudian kesan ya. Ingat ya, kalau muncul pernyataan, Pak, kapan kegiatan ini akan dilaksanakan lagi? Nah, berarti kegiatan ini menarik. Tapi kalau tidak ada muncul itu, kesannya, Pak, capek, Pak, kegiatan ini bagaimana? Ya, lumayan lah, Pak, lumayan. Nah, berarti ada tahap-tahapan tadi yang terlewatkan. Sehingga suasana kegiatan kelompok ini tidak kondusif, tidak efektif. Di situ perlu kita evaluasi. Apa kekurangan pelaksanaan kegiatan tadi? Perbaiki pada kegiatan berikutnya. Nah, kalau muncul kesan yang bagus di sini berarti itulah yang diinginkan. Jangan sampai layanan bimbingan kelompok ini membuat siswanya tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan capek,
kemudian merasa terpaksa dalam kegiatan tersebut. Nah, oke. Kemudian membahas kegiatan lanjutan. Kapan? Nah, ingat ya, di sini kan 10 orang, kalau topik bebas mengungkapkan 10 pembahasan. Mereka menginginkan itu semua dibahas. Yuk, kapan kegiatan akan dilakukan lagi? Nah, karena kita hari ini baru membahas 2, yang 3 sampai yang 8 lagi belum. Nah, kapan mau dibahas? Itu boleh dibuat kesepakatan. Kapan kegiatan akan dilakukan lagi? Kalau topik tugas, nah, oke. Jangan dalam bimbingan kelompok ini jangan pemimpin kelompok yang menstop kegiatan. Oke, Ibu ada rapat, kegiatan kita hentikan dulu karena pembahasannya panjang ya. Pemimpin kelompok menstop. Jangan. Pemimpin kelompok sudah menyediakan waktunya. Saudara harus sudah memperhatikan waktu yang saudara gunakan karena saudara harus tahu bimbingan kelompok ini memakan waktu yang lama. Saudara harus siap dengan itu. Kalau anggota kelompoknya yang mengatakan, Bu, pembahasan kita sudah 2, kami di sini mau ada kelas atau mau ada ujian, mau ada kegiatan. Nah, di sini barulah pemimpin kelompok meminta kesepakatan untuk menstop kegiatan. Pembahasan berikutnya kita lanjut minggu depan saja ya, atau kapan. Nah, di situ dia pemimpin kelompok tadi, jangan pemimpin kelompok yang mengakhiri, tetapi anggota kelompok lah yang meminta sesuai dengan tuntutan keadaan dia. Oke, kemudian peran pemimpin kelompok, ya dia tetap menciptakan suasana hangat, bebas dan terbuka. Pemimpin kelompok dari awal sampai akhir tetap menjaga moodnya yang bagus, penerimaan dirinya yang bagus, sehingga dari awal sampai akhir anggota kelompok di sini terbawa dengan suasana positif yang sudah diciptakan oleh pemimpin kelompok. Kedua, memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih. Oke, kegiatan kita sudah memasuki tahap akhir. Terima kasih atas kedatangan saudara dan terima kasih juga atas kesediaan saudara sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Itu perlu. Ya, perlu diucapkan oleh pemimpin kelompok sebagai bentuk penghargaan kepada anggota kelompok ini. Kemudian memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut. Berikan pernyataan-pernyataan unsur-unsur positif supaya anggota kelompok ini bisa lagi semuanya ikut dalam kegiatan berikutnya. Keempat, penuh rasa persahabatan, empati, ya. Pemimpin kelompok ini tetap, ya, saudara harus bisa membangun diri saudara menjadi orang yang bersahabat atau memiliki rasa persahabatan terhadap anggota. Sehingga anggota ini nyaman dengan keberadaan saudara di situ. Kelima, dia yang pemimpin kelompok memimpin doa mengakhiri kegiatan. Itulah tahap-tahap bimbingan kelompok. Ingat, perhatikan tahap-tahap tadi. Jangan sampai tahap-tahap tadi tidak terlaksana dengan baik. Kalau tahap 1 sudah bagus, tahap ketiga itu akan bagus. Tahap kegiatan akan bagus. Nah, kemudian setelah kegiatan kita selesai, kita perlu adanya suatu laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu, sebelum melaksanakan bimbingan kelompok, tentu saudara sudah punya dong namanya RPL. Nah, ini saya ada contohkan di sini bentuk RPL-nya. Nah, di sini ada juga dijelaskan uraian kegiatan pada kolom L. Uraian kegiatan tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir apa saja yang dilakukan. Karena RPL ini menjadi acuan pedoman pelaksanaan kegiatan saudara pada hari itu. Nah, ini diketahui oleh kepala sekolah. Nah, itu perlu RPL, kegiatan RPL, layanan bimbingan kelompok ini perlu. Kalau topik bebas, nah tentu
topiknya belum tahu ya. Jadi topik bebas ini RPL-nya bisa di akhir. Karena itu kegiatannya, topik pembahasannya tentu insidental ya, tidak tahu apa yang dibahas pada hari itu. Oke, itu RPL. Nah, ini RPL, topiknya apa, komponen layanan apa, bidang, sampai kepada evaluasi kegiatan. Nah, setelah pelaksanaan layanan selesai, perlu membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ada saya lampirkan bentuk contoh laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Di sini dalam laporan ini ada uraian pelaksanaan, uraian kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh, kesimpulan yang didapat, tindak lanjut dari kegiatan ini apa. Itu sebagai bukti kalau saudara sudah melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Oke, itu dia pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan kelompok. Ikutilah alur-alur pelaksanaan kegiatan kelompok sehingga saudara bisa melaksanakan bimbingan kelompok dengan baik dan efektif. Demikianlah pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, semoga pembahasan ini menjadi penambahan wawasan bagi saudara tentang proses pelaksanaan bimbingan kelompok itu sendiri dan menjadi rujukan tentang tahap-tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Kalau ada pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komentar ini atau dikirimkan ke dalam grup perkuliahan sehingga akan kita bahas lebih mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saudara munculkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.